15 tahun adalah waktu yang lama untuk melupakan masa lalu. Setidaknya, itulah yang selalu aku yakini. Aku, Raffi, kembali ke desa terpencil tempatku lahir. Bukan untuk bernostalgia, melainkan untuk mengurus warisan keluarga yang tersisa. Sebuah rumah tua yang menyimpan sejuta kenangan, dan sebuah sumur tua di halaman belakang yang menampung satu penyesalan terbesarku. Rumah itu masih sama seperti saat aku meninggalkannya. Dinding kayunya sedikit lapuk, catnya mengelupas di sana-sini, tapi aroma familiar dari teh melati buatan ibu seolah masih mengambang di udara. Saat aku membuka pintu, debu-debu beterbangan menari-nari di bawah sorotan cahaya matahari sore yang masuk lewat jendela. Semuanya terasa begitu sunyi, begitu kosong. Aku berjalan menyusuri setiap ruangan, menyentuh perabotan yang tertutup kain putih, seolah menyentuh hantu dari masa lalu. Lalu, mataku tertuju pada halaman belakang. Di sana, di bawah pohon beringin yang rindang, berdiri sumur tua itu. Bibir sumur yang terbuat dari batu bata itu sudah ditumbuhi lumut, dan katrol besinya berkarat dimakan waktu. Aku ingat betul pesan orang tuaku, jangan pernah dekati sumur itu saat malam tiba. Dulu, aku menganggapnya hanya tahayul konyol untuk menakut-nakuti anak kecil. Tapi malam itu, aku mulai meragukan anggapanku sendiri. Malam pertama di rumah itu terasa sangat panjang. Suara jangkrik dan katak bersahutan menciptakan simfoni alam yang biasanya menenangkan, tapi kini terdengar seperti bisikan-bisikan aneh. Aku mencoba memejamkan mata, tapi bayangan masa lalu terus berkelebat. Bayangan adikku, Rara. Tepat saat tengah malam, aku mendengarnya. Suara lirih yang memanggil namaku. Kak Raffi? Aku sontak terbangun. Jantungku berdebar kencang. Aku menajamkan pendengaran, berusaha meyakinkan diri bahwa itu hanya imajinasiku. Tapi suara itu terdengar lagi, lebih jelas. Kak Raffi, tolong. Aku bergegas keluar dari kamar, mengikuti arah suara itu. Langkahku membawaku ke halaman belakang, tepat di depan sumur tua itu. Aku menelan ludah. Rasa dingin merayap di tengkukku. Suara itu berasal dari dalam sana, dari kegelapan sumur yang tak berdasar. Suara itu lembut, familiar. Suara Rara. Tubuhku gemetar. Rara telah hilang 15 tahun yang lalu. Semua orang di desa percaya ia diculik atau tersesat di hutan. Tapi aku tahu kebenarannya. Aku ada di sana saat hari itu terjadi. Hari di mana tawa riangnya tiba-tiba tergantikan oleh jeritan yang menggema dari dalam sumur. Rara, bisikku dengan suara bergetar. Hening. Tak ada jawaban. Aku mencoba meyakinkan diri lagi, mungkin aku hanya kelelahan. Aku kembali ke dalam rumah, mengunci pintu rapat-rapat, berharap pagi segera datang. Namun, sejak malam itu, rumah ini seolah hidup kembali dengan cara yang mengerikan. Aku sering melihat bayangan kecil berlari cepat di ujung koridor. Hanya sekilas, tapi cukup untuk membuat bulu kuduku berdiri. Di tengah malam, saat desa benar-benar sunyi, aku mendengar suara tawa cekikikan anak-anak, seolah mereka sedang bermain petak umpet di sekitar rumah. Pintu lemari terbuka sendiri. Barang-barang kecil berpindah tempat. Semua hal yang dulu hanya kudengar dari cerita horor, kini menjadi kenyataan pahit yang harus kuhadapi setiap hari. Mimpi buruk menjadi teman tidurku. Setiap malam, aku kembali ke hari itu. Aku melihat Rara dengan gaun merah mudanya berlari-lari di halaman. Aku melihat diriku sendiri, seorang anak laki-laki yang seharusnya menjaganya, malah asyik dengan mainannya. Aku mendengar lagi teriakannya saat ia terpeleset, dan suara debuman keras saat tubuh mungilnya menghantam dasar sumur. Lalu aku melihat diriku yang ketakutan,
bukan berlari mencari bantuan, melainkan berlari masuk ke dalam rumah dan bersembunyi. Rasa bersalah yang selama ini kupendam dalam-dalam kini muncul ke permukaan, mencabik-cabik kewarasanku. Aku merasa diawasi. Setiap sudut rumah terasa memiliki mata yang tak terlihat, menatapku dengan penuh penghakiman. Suara panggilan Rara dari dalam sumur semakin sering terdengar, kadang memohon, kadang menangis, dan kadang hanya tertawa dingin. Aku mulai sulit membedakan mana yang nyata dan mana yang hanya halusinasi. Aku menjadi kurus, pucat, dan selalu waspada. Orang-orang desa yang sesekali berpapasan denganku menatapku dengan aneh, seolah aku adalah orang gila. Suatu sore, seorang tetua desa mendatangiku. Namanya Pak Karta. Wajahnya yang keriput menunjukkan kebijaksanaan dan pengalaman. "Kamu terlihat tidak baik-baik saja, Raffi," katanya dengan suara berat. "Arwah penasaran tidak akan pernah tenang jika urusannya belum selesai." Aku hanya terdiam. Lidahku keluh untuk mengakui dosa masa laluku. "Sumur itu bukan tempat biasa," lanjut Pak Karta. "Ada penunggu di sana. Dulu adikmu tidak sengaja mengganggunya, dan sekarang dia menggunakan arwah adikmu untuk menarikmu." Aku menatap Pak Karta dengan nanar. Apa yang harus aku lakukan? Tutup sumur itu, kubur masa lalu untuk selamanya. Tapi hati-hati, Raffi. Saat kamu mencoba menguburnya, ia akan melawan. Nasihat Pak Karta memberiku sedikit harapan sekaligus ketakutan yang lebih besar. Tapi aku tidak tahan lagi hidup seperti ini. Aku harus mengakhirinya. Malam itu juga, dengan sisa-sisa keberanian yang kumiliki, aku mengambil papan-papan kayu tebal dan peralatan dari gudang. Aku harus menutup sumur itu untuk selamanya. Bulan purnama bersinar terang, menerangi halaman belakang dengan cahaya perak yang menyeramkan. Angin bertiup kencang, membuat pohon beringin seolah merintih. Saat aku mulai meletakkan papan kayu pertama di atas bibir sumur, suara dari dalam sana berubah menjadi jeritan melengking. "Jangan, Kak. Jangan tinggalkan aku lagi." Itu suara Rara, penuh dengan keputusasaan dan kemarahan. Tanganku gemetar, tapi aku memaksakan diri untuk terus bekerja. Aku memaku papan-papan itu satu persatu. Setiap pukulan palu seolah dibalas dengan guncangan hebat dari dalam sumur. Tanah di sekitarku bergetar. Suara tangisan berubah menjadi tawa histeris yang menusuk telinga. Tiba-tiba, dari celah papan yang belum tertutup rapat, menyembul sesuatu. Bukan air, tapi segumpal rambut hitam panjang yang basah dan kotor. Rambut itu bergerak-gerak seperti ular, merayap keluar, mencoba menggapai kakiku. Aku menjerit, mundur beberapa langkah. Ini bukan Rara, ini adalah sesuatu yang lain, sesuatu yang jahat yang selama ini bersembunyi di dasar sumur, mengenakan topeng adikku. Dari kegelapan sumur muncul sesosok wajah, pucat pasi, dengan mata hitam legam tanpa pupil, dan senyum lebar yang tidak wajar. Sosok itu perlahan merangkak keluar dari sumur. Tubuhnya kurus kering, dan bajunya kompeng-kemping seperti Rara di hari terakhirnya. "Tapi itu bukan Rara. Kamu pikir kamu bisa pergi begitu saja?" desis makhluk itu. Suaranya campuran antara suara Rara dan geraman rendah yang mengerikan. "Kamu meninggalkannya di sini bersamaku. Sekarang giliranmu yang menemaniku." Makhluk itu bergerak dengan kecepatan yang tidak wajar, menerjangku. Aku terjatuh ke belakang. Kepalaku membentur batu. Pandanganku kabur. Hal terakhir yang kulihat adalah senyum mengerikan itu tepat di depan wajahku, dan kegelapan pekat yang menelanku bulat-bulat, sama seperti kegelapan yang menelan Rara 15 tahun yang lalu. Keesokan paginya penduduk desa menemukan rumah itu kosong. Papan-papan kayu berserakan di sekitar sumur yang kembali terbuka menganga.
Aku telah menghilang, sama seperti adikku. Kata orang, malam itu adalah malam terakhir yang pernah disaksikan Raffi. Kini, jika kau berani mendekati sumur tua itu di tengah malam, kau mungkin akan mendengar dua suara yang memanggil. Satu suara anak perempuan yang memohon tolong, dan satu lagi, suara laki-laki yang menjerit dalam penyesalan abadi. Terima kasih sudah menonton cerita ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.